Dunia emang penuh kehausan ya, apalagi haus pujian dan juga perhatian. Sampai-sampai marak konten kendaraan mewah, barang mewah. Lah pokoknya serba mewah deh alias flexing. Kayak yang ini nih. Ini. Sampai-sampai istri Presiden keempat Republik Indonesia Sinta Nuriyah Wahid menyentil kekayaan tidak bersih kok dipamerkan. Maksud nggak tuh? Hati-hati buat yang suka pamer harta kekayaan, KPK udah mulai ngawasin loh. Jangan ntar pas dipanggil pura-pura jadi yang paling menderita. Canda besti. Ingat, semua itu cuma titipan. Kalau KPK dan netizen lengah, masih ada yang di atas yang selalu ngawasin. Kalau kita ketahui dari segi memamerkan harta, kalau itu diniatkan untuk memamerkan, ya itu ya termasuk perkara yang tercela, ya, atau perkara yang tidak terpuji dan tidak baik, dan itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Apalagi sampai memamerkan dalam bentuk ibadah, nah, itu bisa sampai riya atau dinamakan riya, dan riya ini termasuk dari syirik yang kecil tapi mempunyai dosa yang besar, atau riya. Pada kesempatan kali ini di dalam Al-Quran juga diterangkan tentang ketidakbolehannya kita untuk sombong. Di dalam surat Al-Luqman ayat 11 disebutkan, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Flexing ini termasuk bentuk kesombongan seseorang atau memamerkan harta bendanya kepada orang lain. Bahkan jika itu memamerkannya ada unsur mencari popularitas, mencari pujian dari orang lain, bahkan bisa menghinakan orang lain, nah itu tentu termasuk dosa besar. Dan sombong ini juga disabdakan oleh Rasulullah, orang yang mempunyai hati yang sombong, ya, itu tidak akan masuk surga. Rasulullah mengatakan, an Ibnu Abdillah ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarrah min kibr. Jadi tidak akan masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong. Jadi kesombongan ini ancamannya itu adalah bisa tidak masuk surga. Tapi berbeda halnya dengan kita memamerkan atau menunjukkan dengan niat tahaddus bin nikmah. Ini beda. Malah itu dikategorikan sebagai ibadah. Atau binimah ini menunjukkan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dengan kita merasakan syukur atas nikmat Allah dan kita tunjukkan nikmat itu kepada orang tertentu. Jadi Said Husain Ibnu Ali mengatakan, huwa al-amal as-shalih ya'maluhu ar-rajul wa yuhaddisu bi ikhwanahu min ahli istiqati yastanna bi wa ya'malu mithlahu. Di tahaddus bin nikmah ini adalah sebuah amal yang dilakukan seseorang, kemudian ia memberitahukan terhadap saudara, dan saudara ini adalah orang yang dipercayainya, ya, dengan tujuan agar ia mampu meniru dan melakukan hal serupa. Nah, tahaddus bin nikmah ini ada ketentuannya.
yaitu dia menceritakan kepada orang yang dipercayainya, tidak sembarang orang. Jadi kalau flexing ini kan menunjukkan sesuatu atau hartanya kepada publik atau khalayak umum. Nah, ini tentu berarti flexing berbeda dengan tahadus bin nikmah. Kalau flexing ini memamerkan, ya dalam arti dia ada unsur kesombongan karena dia memiliki harta yang melimpah, memiliki kekayaan sekian, itu tentu terjerumus dalam kesombongan. Dan kesombongan tadi ancamannya dikatakan oleh Rasulullah, dia tidak akan masuk surga kalau di dalam hatinya masih ada sifat sombong. Dan kemudian para orang-orang kaya itu yang mempunyai harta yang dipamer-pamerkan, bahkan sekarang itu yang sedang ramai dalam kalangan para pejabat, itu tentu kita harus malu ya, kita harus malu dengan apa yang kita punya, karena jabatan kemudian harta benda yang kita miliki itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari sisi kemampuan seseorang yang sudah mempunyai harta, ketika dia sudah mencapai satu nisab dari hartanya, maka tentu ada kewajiban di situ, yaitu menunaikan zakat. Apakah harta yang kita pamerkan itu sudah kita keluarkan untuk zakat apa belum? Jangan sampai harta kita yang wajib kita keluarkan untuk zakat malah tidak kita keluarkan untuk zakat, karena di situ ada bagian-bagian harta yang diberikan kepada orang fakir, miskin dan lainnya. Dan jangan sampai kita diberikan Allah kenikmatan berupa rizki, tapi kita tidak menunaikan zakat itu. Dan barang siapa yang tidak menunaikan zakatnya, maka ancaman Allah itu lebih pedih. Dalam Al-Quran surat At-Taubah dijelaskan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wassalli alaihim. Jadi ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi harta yang kita zakatkan, yang kita berikan kepada fakir miskin ini untuk mensucikan diri kita, untuk membersihkan diri kita. Dan jika kita tidak mengeluarkan zakat kita, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, dalam arti tidak mau menzakatkan harta tersebut, maka terimalah kabar gembira kepada mereka, atau berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan dikatakan bahwa mereka akan mendapat azab atau mendapat kesiksaan yang sangat pedih. Dan nanti pada hari ketika emas dan perak atau harta-harta mereka yang disimpan dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan juga punggung-punggung mereka. Saya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Dari harta-harta itu nanti akan menjadikan bumerang bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya, dan dia akan disiksa di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, marilah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan bagi para agniya yang sudah mencapai satu nisab dari hartanya dan sudah ada haul, maka disegerakanlah menunaikan zakatnya dengan kita ambil 2,5% dari harta kita dan kita berikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Jangan lupa ya bahwa dalam setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain, dan yang paling penting harta yang wajib disakati adalah harta yang baik dan juga halal. Jangan hasil korupsi.